Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kita alhamdulillah masuk ke bab 2 di sejarah Indonesia kelas 10, yaitu apa? Yaitu kehidupan masyarakat praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bab 2 ini dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama ada kehidupan masyarakat praaksara dan yang kedua adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita bahas bagian A dulu, yaitu kehidupan masyarakat praaksara. Silahkan dibuka filenya, file yang bagian A ya. Oke, masa praaksara. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih praaksara. Jadi praaksara ini adalah masa sebelum mengenal tulisan. Karena pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan gitu ya. Jadi ini zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, zaman praaksara ini secara geologi atau secara ilmu kebumian gitu ya, berdasarkan usia bumi ternyata zaman praaksara ini dibagi-bagi gitu. Yang pertama ada masa Arkaikum. Arkaikum ini adalah zaman tertua gitu ya, karena memang saat itu kulit bumi masih panas gitu ya. Ini berlangsung selama 2500 juta tahun gitu. Karena kulit bumi masih panas, artinya belum ada kehidupan saat itu di masa Arkaikum. Lalu zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini mulai ada kehidupan gitu. Kehidupan yang muncul ini seperti ada mikroorganisme, ada ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang yang tidak bertulang belakang. Masa Paleozoikum berlangsung selama sekitar 340 juta tahun. Dan yang ketiga ini ada zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun dan disebut juga sebagai zaman reptil. Kenapa? Karena memang saat itu di masa Mesozoikum ini banyak reptil yang besar-besar gitu. Ya, kalau di film-film kamu kenalnya dengan istilah dinosaurus gitu ya. Ini tapi akhirnya jenis reptil ini mengalami kepunahan di masa itu masa Mesozoikum ya, zaman reptil. Dan yang keempat ada masa Neozoikum. Masa Neozoikum disebut juga sebagai zaman hidup baru. Karena memang di zaman ini di masa Neozoikum ini manusia mulai muncul gitu. Tapi sebelumnya ini ada dibagi dulu nih. Neozoikum itu dibagi dua. Yang pertama ada tersier dan yang kedua ada kuarter. Tersier itu maksudnya gimana? Di masa tersier ini sekitar 60 juta tahun itu ada mulai muncul mulai berkembang jenis binatang menyusui seperti kera gitu ya. Itu di masa tersier. Di Neozoikum itu ada kera. Lalu di zaman kuarternya ini mulai muncul manusia nih di masa Neozoikum, tapi yang bagian kuarter ya. Ini mulai muncul manusia, tapi sebelumnya zaman kuarter ini dibagi lagi jadi dua, yaitu ada Pleistosen dan juga Holosen gitu ya. Yang masa Pleistosen itu berlangsung kira-kira 600.000 tahun dan ditandai dengan adanya manusia purba yang jenisnya yang ini nanti yang Meganthropus erectus sama Pithecanthropus erectus gitu. Nah, tapi yang masa Holosen itu yang kedua tadi ada Pleistosen, ada Holosen. Yang Holosen ini mulai muncul manusia Homo sapiens gitu. Manusia yang sempurnanya gitu, yang berkembang sampai zaman modern hari ini. Nah, itu di masa Holosen mulai ada Homo sapiens. Kalau yang Pleistosen tadi ada Meganthropus erectus dan juga ada Pithecanthropus erectus. Gitu ya, karena memang kalau yang Homo sapiens ini yang manusia purba modernnya gitu. Jadi dia muncul belakangan di masa Holosen. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 3, yaitu ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Karena ini sejarah Indonesia, maka sejarah manusia purba yang kita bahas juga adalah manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, ternyata manusia purba yang ada di Indonesia itu ada kita secara umum ini ada 3. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Dia muncul di masa Pleistosen ya. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu apa sih? Meganthropus paleojavanicus ini secara bahasa
kita artikan dulu. Mega itu artinya besar. Anthropus artinya adalah manusia. Paleo itu artinya tertua, dan Javanicus berarti adalah Jawa gitu ya, Javanicus. Nah, jadi kalau kita artikan Meganthropus Paleo Javanicus artinya apa tuh? Adalah manusia besar tertua di Pulau Jawa. Ya, gitu ya. Itu Meganthropus Paleo Javanicus, manusia besar tertua dari Pulau Jawa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti ini ada, silahkan dibaca, yaitu dia pipinya tebal, ada tonjolan di keningnya gitu ya. Dia tidak memiliki dagu, tapi punya otot kunyah gitu, punya gigi juga, punya rahang yang besar dan kuat. Gitu ya. Dan Meganthropus paleojavanicus ini juga disebut sebagai manusia sangiran karena memang ditemukan di Sangiran. Gitu. Oke, berikutnya yaitu Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus erectus itu apa? Kalau Meganthropus paleojavanicus tadi kan disebut manusia tertua dari Jawa gitu ya. Kalau Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Kenapa disebutnya manusia kera gitu ya? Karena memang fosil yang ditemukan itu pas disusun ternyata mirip, menyerupai seperti kera gitu, tapi bedanya adalah ini berdirinya tegak gitu, makanya disebut sebagai Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia badannya pastinya tegap, punya tulang pengunyah yang kuat gitu ya, tingginya sekitar 165 sampai 170 cm, berat badannya sekitar 100 kilo gitu. Itu Pithecanthropus erectus. Keduanya ada di masa di masa Pleistosen. Secara geologi ya. Oke, berikutnya yaitu ada yang ketiga adalah jenis manusia purba yang ada di Indonesia adalah Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini disebut juga sebagai manusia purba yang sempurna gitu, karena memang secara ciri-ciri fisik dia dan juga secara volume otak itu mirip seperti manusia-manusia modern hari ini gitu. Jadi memang kalau bisa kita katakan Homo sapiens ini yang paling sempurna dibanding manusia-manusia yang purba sebelumnya gitu. Dan memang Homo sapiens ini kan adanya juga belakangan ya, tadi di masa Holocene gitu. Nah, kita bahas Homo sapiens. Ini Homo sapiens yang ada di Indonesia ternyata ada 3. Yang pertama ada Homo soloensis, yang kedua ada Homo wajakensis, dan yang ketiga ada Homo floresiensis. Ini berdasarkan lokasi ditemukan fosilnya gitu. Yang Homo soloensis berarti kan ditemukan di Solo. Yang wajakensis berarti ditemukan di Wajak. Wajak itu ada di Jawa Timur ya. Dan yang Homo floresiensis berarti ditemukan di Flores gitu. Oke, kita bahas yang keempat sekarang, lanjut yang keempat yaitu perkembangan masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, masyarakat praaksara di Indonesia saat itu dibagi-bagi lagi kehidupannya gitu ya, berdasarkan pola hidupnya gitu ya, pola huniannya. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Ternyata manusia purba itu dia punya 2 ciri khas. Yang pertama itu mereka memilih tinggal di dekat aliran sungai. Kenapa? Karena memang air kan sumber kehidupan gitu ya. Jadi memang mereka juga hidupnya di tepian aliran sungai gitu. Makanya di mana-mana di zaman dulu gitu orang-orang lebih cenderung hidup dengan sungai gitu. Makanya kita kenal banyak sungai-sungai yang populer di dunia ya. Ada sungai Nil di Mesir, ada sungai Gangga di India, ada sungai Sungai Kuning di Cina gitu. Itu sungai-sungai yang memang populer karena memang sejak dulu banget emang sudah digunakan oleh manusia-manusia. Nah, kalau yang di sini juga ya tadi cirinya dia memiliki dia tinggal di dekat aliran sungai. Lalu ciri yang kedua, manusia purba itu juga cenderung hidup di alam terbuka gitu. Karena memang nggak ada rumah ya zaman itu ya, belum ada rumah, belum juga ada mall apalagi gitu. Jadi memang mereka hidup di alam terbuka
Itu ciri khasnya gitu ya. Jadi bisa jadi gambaran untuk kalian bahwa masyarakat praaksara hidupnya dekat aliran sungai dan juga di alam terbuka. Nah, ini kita bahas yaitu perkembangan kehidupannya. Yang pertama kita sebut sebagai masa berburu dan juga mengumpulkan makanan. Jadi di fase awal mereka itu cenderung hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan aja. Gitu karena memang apa ya? Hidupnya belum menetap gitu ya, masih nomaden. Nomaden itu artinya mereka berpindah-pindah tempat mengikuti dari keadaan makanan yang tersedia di alam yang sedang mereka tinggali gitu. Jadi ketika mereka tinggal di aliran sungai yang sebelah sini gitu ya, ikan-ikan yang besar-besarnya mereka makan gitu. Tapi ketika misalkan ikannya udah mulai habis, sudah mulai adanya cuman ikan kecil-kecil gitu, maka mereka pindah ke pinggir aliran sungai yang lain gitu, yang ikan besar-besarnya masih ada gitu. Begitupun juga dengan buah-buahan yang ada di hutannya gitu. Mereka juga cari buah-buahan yang tersedia di mana mereka cari gitu. Jadi maka disebut sebagai masa berburu dan juga mengumpulkan makanan. Jadi mereka hidupnya ngikutin makanan ada di mana ya mereka cari gitu ya, berkelompok. Nah, alat-alat yang digunakan di masa berburu dan juga mengumpulkan makanan ini juga masih sangat sederhana dan juga masih kasar ya, belum dipoles apa-apa, jadi benar-benar alami gitu ya. Ada kapak perimbas dan juga ada kapak genggam. Ini secara umum bentukannya seperti batu yang memang ujungnya tajam gitu. Jadi mereka bisa gunakan untuk menguliti binatang gitu, untuk sebagai alat potong hewan kurban, hewan buruan gitu ya. Kok hewan kurban sih? Gitu. Jadi memang ini kapak perimbas dan juga kapak genggamnya masih benar-benar sederhana. Berikutnya masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini adalah masa ketika mereka mulai membuka hutan untuk dijadikan sebagai ladang. Jadi mereka mulai memutuskan untuk menetap di satu daerah gitu ya. Dan tidak mencari-cari makanan, tapi memproduksi makanan gitu loh. Memproduksi makanan dengan cara apa? Dengan cara berladang, dengan cara berkebun gitu ya, menanam sendiri gitu, bercocok tanam lah gitu. Dan juga dengan cara beternak. Jadi mereka mulai menjinakkan hewan untuk dijadikan sebagai hewan ternak gitu. Jadi mereka mulai memproduksi sendiri makanan dan menetap di satu wilayah gitu. Jadi tidak nomaden lagi. Alat-alat yang digunakan di masa bercocok tanam ini ada mata panah, ada juga beliung persegi dan kapak lonjong gitu. Oke, kita lanjut ke masa yang ketiga, yaitu masa perundagian. Nah, masa perundagian ini ternyata kehidupan mereka sudah mulai modern ya, mulai canggih gitu, karena mereka sudah berhasil menemukan biji-biji logam. Jadi mereka sudah bisa mengolah logam. Maka masa perundagian ini memang identik dengan logam gitu ya, karena mereka sudah mengenal logam. Logamnya seperti ada perunggu, tembaga, dan besi. Itu mereka mulai gunakan bahan-bahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan peralatan mereka gitu. Tapi walaupun begitu batu masih tetap mereka pakai juga ya, tapi memang untuk beberapa alat mereka sudah mulai menggunakan logam gitu. Kenapa maksudnya gini loh, batu tuh bahkan sampai kita hari ini pun kita kan masih pakai batu ya di dapur kita gitu. Itu kan ada cobek untuk ngulek sambal, ngulek cabe gitu ya. Nah itu kan dari batu kan, dari batu. Jadi memang itu teknologi yang benar-benar sederhana dan sampai zaman modern sekarang kita masih pakai gitu. Walaupun sudah ada yang lain ya. Oke, itu kehidupannya. Dan juga kehidupan masyarakat praaksara, mereka juga mengenal 3 jenis kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada apa tuh? Percaya kepada roh nenek moyang, gitu ya. Lalu juga mereka percaya kepada dinamisme, yaitu mempercayai apa? Benda-benda. Jadi benda-benda itu punya kekuatan, gitu. Kayak misalkan mereka percaya kepada pohon yang besar gitu ya, mereka beri sesaji di situ gitu, atau misalkan ada batu besar yang kayaknya angker gimana, punya kekuatan apa gitu ya, itu mereka juga percaya kepada itu.
Dan kepercayaan yang ketiga selain animisme, dinamisme, ada kepercayaan totemisme. Jadi totemisme ini adalah percaya kepada apa? Kekuatan hewan yang dianggap suci gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa ada hewan-hewan yang punya kekuatan dan itu hewannya suci gitu. Itu totemisme. Dan yang berikutnya, materi berikutnya adalah peninggalan kebudayaan manusia purba di Indonesia. Apa sih peninggalan-peninggalannya atau artefaknya dari manusia purba yang ada di Indonesia? Nah, kalau dari segi arkeologi atau dari segi peninggalan yang ditinggalkan gitu ya, benda-benda peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia purba, ternyata ini ada ternyata kita bagi jadi dua. Yang pertama ada zaman batu dan yang kedua ada zaman logam. Oke, zaman batu juga dibagi jadi 4 zaman. Yang pertama ada Paleolitikum, zaman batu yang kedua Mesolitikum, ketiga Neolitikum, dan yang keempat Megalitikum. Dan masa logam pun, zaman logam pun dibagi lagi jadi 2, yaitu ada zaman perunggu dan juga zaman besi. Gitu ya, kita bahas yang zaman batu. Zaman batu tadi dibagi 4. Yang pertama ada Paleolitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Jadi memang alat yang digunakan ini karena zaman batu tua gitu ya, yang paling jadul banget gitu. Nah, ini alat-alat yang digunakan yang terbuat dari batu itu masih sangat kasar dan juga sederhana. Misalnya seperti ada kapak genggam, kapak perimbas, dan juga alat serpih atau flax. Yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Ini kebudayaan atau peninggalan yang ditinggalkan oleh mereka adalah ada mata panah, batu-batu penggiling, dan juga pisau batu. Masa batu yang ketiga zaman batu muda atau Neolitikum, ini perkakasnya sudah mulai diasah dan juga mulai tampak halus gitu ya, sudah mulai kelihatan halus gitu. Seperti misalkan ada kapak persegi dan juga kapak lonjong. Dan zaman batu yang keempat atau yang terakhir adalah zaman batu besar atau Megalitikum, zaman batu besar. Nah, ini bedanya gitu ya. Kalau zaman batu besar atau Megalitikum, ini manusia menggunakan batu-batu yang besar untuk dijadikan sebagai bangunan-bangunan monumental gitu. Jadi mereka pakai batu-batu besar yang disusun-susun. Mungkin kalian pernah lihat gambar-gambar di beberapa wilayah di dunia ini gitu ya. Ada batu-batu yang disusun besar-besar gitu ya. Nah, memang ini zaman Megalitikum tadi mereka menggunakan batu-batu besar disusun untuk dijadikan bangunan monumental. Sebagai tempat apa? Sebagai tempat untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Atau yang tadi kepercayaan kepada roh nenek moyang namanya apa? Animisme gitu. Gitu ya. Nah, hasil-hasil kebudayaan atau peninggalan dari masa Megalitikum atau zaman batu besar ini ada menhir, punden berundak, ada dolmen, ada kubur peti batu, ada sarkofagus, ada waruga, dan juga arca-arca megalitik gitu. Itu di zaman batu besar. Kita berlanjut ke zaman logam. Nah, zaman logam tadi saya sebutkan ada 2, yaitu yang pertama ada zaman perunggu. Zaman perunggu ini berarti alat-alat yang digunakan sudah menggunakan perunggu. Contoh peninggalannya seperti ada kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan juga arca. Dan zaman besi ini ternyata tidak banyak alat-alat yang ditemukan dari zaman besi. Kenapa begitu? Karena memang besi itu kan berkarat ya, lama-lama kan berkarat dan juga akhirnya hancur gitu. Setelah berkarat ya hancur. Jadi memang yang ditemukan dari peninggalan yang di zaman besi ini tidak terlalu banyak gitu. Karena memang udah keburu hancur duluan gitu ya sebelum kita temukan. Beda dengan batu atau yang lainnya tadi yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan contohnya ini ada benda-benda besi yang ditemukan di dalam kubur-kubur di daerah Wonosari, Yogyakarta, dan di Besuki, Jawa Timur. Gitu. Oke, ini sudah selesai bagian A, kehidupan masyarakat praaksaranya. Gitu ya, kita sudah bahas tentang pengertian praaksara, pembagian masa praaksara berdasarkan geologi atau berdasarkan ilmu bumi gitu, usia buminya. Lalu juga ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia
Kita juga sudah bahas juga tentang perkembangan masyarakat peraksara di Indonesia, cara hidup mereka seperti apa gitu, sistem kepercayaan mereka seperti apa, sudah dijelaskan tadi. Dan juga terakhir kita sudah membahas tentang peninggalan-peninggalan atau artefak yang ditinggalkan oleh manusia purba di Indonesia di berbagai zaman, zaman batu dan juga zaman logam. Kita beralih ke bagian B. Bagian B yaitu apa? Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama nih, ini ada teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang populer gitu ya. Dari mana sih asal usulnya nih orang-orang Indonesia ini nenek moyangnya dari bangsa mana ya? Nah, ternyata ini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Yunan. Teori Yunan. Teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali, Dr. Andes Muhammad Ali, bahwa ternyata manusia-manusia Indonesia itu asalnya dari Yunan. Yunan itu di mana sih? Yunan itu ternyata adalah sebuah wilayah di Tiongkok Selatan, gitu ya. Tiongkok itu Cina gitu. Jadi menurut teori Yunan, orang-orang Indonesia berasal dari Tiongkok Selatan atau dari Yunan. Kenapa begitu? Alasannya apa gitu? Alasannya karena memang ditemukan kapak tua di Indonesia itu yang di Nusantara itu mirip seperti yang ada di Yunan gitu. Jadi mereka berkesimpulan bahwa berarti manusia Indonesia asalnya dari Yunan gitu. Berikutnya ada teori ini berdasarkan bahasanya ya. Teori dari Profesor Dr. H. Kern. Jadi menurut beliau bahwa ternyata orang Indonesia itu asalnya dari daratan Asia. Karena memang bahasa yang digunakan manusia-manusia awal yang ada di Indonesia gitu ya. Manusia-manusia purba yang ada di Indonesia itu bahasanya mirip seperti bahasa yang digunakan di Kamboja. Bahasanya adalah bahasa Champa gitu. Itu bahasanya mirip seperti yang ada di Kamboja. Gitu. Jadi menurut dia orang-orang Indonesia itu asalnya ya dari daratan Asia itu. Berikutnya ada teori yang ketiga, yaitu teori dari Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Berdasarkan DNA fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, ternyata itu punya kemiripan dengan dengan manusia-manusia purba yang ada di dataran Austronesia. Oke, itu silahkan dibuka catatannya. Sorry ya, itu salah, bukan berasal dari Austria ya. Maksudnya adalah berasal dari dataran Austronesia. Austronesia itu wilayahnya sekitaran dari Taiwan, wilayah Taiwan gitu ya, sampai ke Hawaii juga masuk tuh, Afrika juga gitu. Jadi kalau menurut Sangkot Marzuki, secara DNA fosil manusia purba Indonesia itu berasal dari dataran Austronesia. Makanya akhirnya mirip nih seperti orang-orang yang ada di Taiwan gitu. Ya, bukan berasal dari Yunan, bukan berasal dari Cina gitu, tapi dari Austronesia gitu, atau Taiwan gitu ya. Berikutnya yang keempat ada teori dari Profesor Muhammad Yamin. Dia punya pendapat sendiri, beliau punya pendapat sendiri bahwa katanya orang Indonesia itu asalnya bukan dari mana-mana, tapi dari mana? Ya dari Indonesia sendiri gitu. Alasannya apa? Alasannya karena memang fosil-fosil manusia purba dan artefak yang ditemukan di Indonesia itu lebih lengkap dibandingkan dengan fosil-fosil yang di luar negeri gitu. Jadi artinya ya memang karena yang banyak ditemukan itu adalah fosil-fosil dan artefak di Indonesia, berarti memang kehidupannya di Indonesia itu udah rame dulunya gitu kali ya. Jadi memang dipikirnya ya berarti memang bukan dari mana-mana gitu, karena memang fosil yang paling banyak ditemukan ternyata malah di Indonesia, bukan dari luar negeri gitu. Jadi menurut Muhammad Yamin, orang Indonesia nenek moyangnya asalnya dari mana? Dari Indonesia sendiri. Gitu. Itu teori-teori yang berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semua teori ini mereka punya pendapat sendiri dan juga punya buktinya, punya argumen sendiri gitu ya. Yang mana yang benar, Bu? Ya nggak tahu yang mana yang benar ya, karena semuanya juga punya pendapat sendiri yang kita hargai pendapat itu. Gitu, kita pelajari di sini ya. Oke, berikutnya yang kedua. Ini ada jenis ras masyarakat Indonesia.
ras itu sendiri apa sih? Ras itu adalah ciri-ciri fisik gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan fisik kita itu makanya disebut sebagai ras. Nah, ras ini masyarakat Indonesia jenis rasnya apa saja? Ternyata ada 4. Walaupun di dunia ini banyak sekali ras, tapi yang di Indonesia ini ada 4 secara umum. Yang pertama ada ras Austromelanesoid dengan ciri-ciri rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam, dan persebarannya ada di Pulau Papua, Pulau Aru, dan juga Pulau Kei. Di Maluku Tenggara ya, Pulau Kei itu. Jadi ini di wilayah timur Indonesia. Lalu yang kedua ada ras Negroid. Ras Negroid ini ciri-cirinya adalah rambutnya keriting, perawakannya kecil, dan kulitnya hitam. Persebarannya ada di Semenanjung Malaka dan juga di Kepulauan Andaman. Ras ketiga yaitu ada ras Wedoid. Ras Wedoid ini ciri-cirinya adalah perawakannya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya berombak. Persebarannya ada di Riau, di Sumatera Selatan, di Jambi, di Enggano, di Mentawai. Gitu. Dan yang keempat ini adalah ras Melayu Mongoloid. Ras ini adalah ras yang terbesar ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia gitu, saking luasnya penyebarannya gitu. Nah, ras Melayu Mongoloid ini ciri-cirinya rambutnya ikal atau lurus, bisa juga ikal atau lurus, dan mukanya bulat. Nah, golongan Melayu Mongoloid dibagi lagi jadi 2, yaitu ada ras Proto Melayu atau Melayu tua, yaitu yang dari suku Batak, Toraja, dan Dayak gitu ya. Sama ras Detro Melayu atau Melayu muda yang berasal dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan juga Bali gitu. Jadi kalau kita lihat dari persebarannya ternyata memang yang paling paling luas gitu ya penyebarannya adalah yang berasal dari ras Melayu Mongoloid gitu. Makanya tadi disebut sebagai dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia gitu, karena memang dia yang luas, di mana-mana ada. Jadi secara umum kan itu gitu ya rasnya. Oke, kita bahas yang ketiga, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Tadi kan disebut ya adalah dari ras apa tadi? Ras Melayu Mongoloid gitu ya. Nah, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ternyata ini secara menurut para sejarawan, setelah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, sama Homo sapiens, tadi kan sudah disebut ya, ini ada 3 jenis manusia purba Indonesia, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, sama Homo sapiens. Setelah ketiganya ini punah, nah kepulauan di Indonesia itu diisi oleh atau dihuni oleh ras dari Austromelanesoid. Tadi sudah disebutkan, ras Austromelanesoid itu ada yang dari yang pertama ya, yang asalnya yang sekarang menetapnya di mana? Di persebarannya di mana? Persebarannya di wilayah timur tadi, Papua, Pulau Kei, sama Pulau Aru ya, tadi sudah disebutkan. Nah, itu mereka datang tuh setelah Homo sapiens sudah punah, kepulauan di Nusantara diisi oleh ras Austromelanesoid gitu. Tapi belum bisa dipastikan mereka itu pendatang atau penduduk asli gitu kan. Nah, akhirnya datanglah ras yang tadi yang terbesar tadi, yaitu ras Melayu Mongoloid gitu. Nah, ras Melayu Mongoloid ini dibagikan tadi jadi 2 ya, ada Proto Melayu. Kita bahas kedatangan yang si Proto Melayu dulu nih, Melayu tua. Kenapa Melayu tua ini, bagaimana cara mereka datang, asalnya dari mana gitu. Nah, mereka ini datang dari Teluk apa tuh? Teluk Tonkin. Berasal dari Teluk Tonkin, lalu nanti dia datang ke mana? Dia melalui bangsa Proto Melayu ini tadi ada 2 jalur, dia pakai jalur barat maupun jalur timur gitu. Yang dari jalur barat mereka datang dari Tonkin itu, dari Teluk Tonkin ke Semenanjung Malaysia, ke Sumatera. Yang dari jalur timurnya mereka datang melalui Filipina ke Sulawesi gitu ya, dari Filipina ke Sulawesi. Dari Teluk Tonkin gitu ya. Jadi lewat jalur baratnya ke Semenanjung Malaysia sampai nanti ke Sumatera gitu kan. Yang dari timurnya mereka melalui Filipina nanti masuk ke Sulawesi gitu. Nah, kebudayaan di masa ini, di masa Proto Melayu atau Melayu tua ini mereka mengenal kebudayaan Neolitikum gitu, karena mereka mampu membuat peralatan dari batu tapi yang sudah halus gitu ya.
Contohnya seperti ada kapak persegi, ada juga kapak lonjong. Gitu. Oke, berikutnya adalah kedatangan bangsa Melayu Muda. Nah, Melayu Muda atau Detro Melayu ini datangnya dari mana? Sama tadi ya, berasal dari Teluk Tonkin gitu, tapi memang melalui jalur barat. Jadi dari Teluk Tonkin mereka ke Semenanjung Malaysia, lalu nyebrang ke Selat Malaka, ke Sumatera gitu ya. Dari Sumatera mereka nyebrang lagi ke Jawa, dari Jawa nanti mereka ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Bali, ke Nusa Tenggara. Jadi akhirnya memang persebarannya luas kalau yang si Detro Melayu ini atau Melayu Muda ini. Nah, kedatangan Detro Melayu inilah yang akhirnya juga mendesak keturunan dari Proto Melayu yang udah duluan datang tadi gitu. Jadi akhirnya inilah orang-orang yang belakangan datang gitu ya, yang si Detro Melayu ini, tapi memang dia luas kemana-mana gitu. Itu yang penyebaran persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari Proto Melayu sampai ke Detro Melayu gitu. Ya. Semoga jelas, silahkan dibaca lagi file yang sudah saya berikan. Semoga paham ya. Insya Allah nanti kita akan ada evaluasi untuk bab ini gitu. Ya, selamat belajar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.